Pecat menteri dari Nasdem yang bisa jadi penalu di pemerintahan. Pernyataan politisi Nasdem Sulfang Lindan sudah jelas. Dasar dari Partai Nasdem mengusung Anies Baswedan tidak lebih tidak kurang disebabkan karena Pak Anies adalah antitesis dari Pak Jokowi. Meskipun tanpa pernyataan itu pun hampir banyak orang sudah berasumsi seperti itu pula. Dengan begitu, Nasdem secara tidak langsung menyatakan bahwa mereka memilih orang yang berlawanan 180 derajat dari Pak Jokowi. Asumsinya, semakin buruk nama Pak Jokowi, maka semakin berkilau capres yang diusung oleh Partai Nasdem. Nasdem akan memprioritaskan masa depan partainya, yaitu bagaimana cara memenangkan Pak Anies Baswedan. Oleh sebab itu, tidak ada alasan terbaik bagi kader Nasdem di kementerian untuk bekerja secara maksimal. Semakin buruk kinerja menteri dari kader Nasdem di kementerian, maka Nasdem semakin diuntungkan untuk kedepannya. Contohnya, terkait kinerja Menteri Kominfo dari kader Nasdem yang buruk, maka yang disalahkan dan dimaki adalah Pak Jokowi. Mencari suara bagi Nasdem dari antitesis Pak Jokowi, itulah keuntungan atau mungkin itu tujuan utama dari Nasdem. Terburu-buru mendeklarasikan Pak Anies sebagai capresnya. Meskipun belum terbentuk koalisi yang memungkinkan untuk mendapatkan tiket bisa nyapres. Terkait diusung tidaknya nanti Anies Baswedan dalam Pilpres, itu tidak begitu penting. Yang penting suara Nasdem memiliki potensi bertambah karena telah menarik simpati para antitesis dari Pak Jokowi yang diwakili oleh Pak Anies. Selain itu, apa yang bisa diandalkan dari kader Nasdem di mana partai mereka saja mengusung capres bukan berdasarkan kinerja, tetapi berdasarkan alasan antitesis. Sedangkan moto dari pemerintahan di bawah Pak Jokowi adalah kerja, kerja, dan kerja. Perbedaan prinsip ini tentu akan menghambat kinerja pemerintahan Pak Jokowi. Pak Jokowi menjadikan kader Nasdem seperti John G. Platt dan kawan-kawannya sebagai menteri, karena Nasdem merupakan koalisi pendukung dari Pak Jokowi. Dengan keputusan mereka mendeklarasikan capres antitesis Pak Jokowi, maka sudah dipastikan Nasdem sudah tidak bisa berkolaborasi dalam pemerintahan Pak Jokowi. Koalisi pun otomatis buyar secara nilai. Kader Nasdem yang menjadi menteri bukanlah tenaga ahli, berbeda dengan Pak Basuki yang memang menjadi menteri karena kualitas diri beliau. Dipilihnya kader Nasdem menjadi menteri adalah keputusan politik. Begitu pula alasan memecatnya pun sudah cukup dengan alasan politik seperti yang di atas. Nasdem sudah berdiri di dua kaki, seperti ular berkepala dua. Ini sangat berbahaya bagi kinerja pemerintahan. Nasdem harus memilih, ingin bekerja bersama dengan pemerintahan Pak Jokowi, atau menghancurkan nama Pak Jokowi untuk menaikkan elektabilitas capres yang dideklarasikannya, sekaligus meraup pundi-pundi suara dari simpatisan Pak Anies Baswedan. Sesederhana itu. Udah itu aja, Cak Anton.